Jadi kemarin tuh ada lomba cerdas cermat yang dijalankan oleh MPR. Namanya 4 Pilar MPR RI 2026. Nah kebetulan yang ini tuh bagian Provinsi Kalimantan Barat ya. Nah dalam perlombaan tersebut terjadi sebuah insiden di mana satu peserta tuh menjawab dengan benar tapi malah di -5. Sementara peserta lain menjawab yang sama persis tapi malah di +10. Dan setelah dikomplain si jurinya itu gak mau ngaku salah ya. Nah ini biar tahu konteks full ya, mari kita lihat dulu nih. Kita mulai dari bagian bacain pertanyaannya dulu. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? Oke, jelaskan pertanyaannya. DPR untuk memilih anggota BPK perlu memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Nah ini jawaban yang benar tuh harusnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah sekarang coba kita dengar jawaban dari pesertanya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah itu udah lumayan jelas ya, pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah tapi lihat nih jurinya nih. Nilai -5. -5 untuk grup C. Hah? Punten Pak, -5 apa kuping Bapak itu jawaban udah bener kenapa di -5? Nah terus coba kita dengar jawaban dari regu yang lainnya nih. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sama persis kata per kata. Terus sama jurinya lihat nih. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kenapa grup C yang jawabannya udah bener dan dia duluan jawabnya malah di -5, sementara grup B jawabannya malah di +10. Anehnya juga ini si bapak jurinya ini, waktu nge-5 tuh cepet banget jawabnya. Tapi pas +10 itu kenapa kayak ragu-ragu banget harus pakai ini inti jawabannya sudah benar. Baru di +10 tuh. Ada apa ini dari bahasa tubuhnya ini mencurigakan banget. Apakah ada amplop coklat di belakang layar? Nah terus ini grup C pastinya komplain dong. Udah jawabannya bener duluan malah di minus. Gimana tuh? Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Pertimbangan dari DPD tidak ada. Pak punten, Bapak tahu DPD singkatan dari apa? Dewan Perwakilan Daerah. Jelas-jelas tadi sudah disebutkan. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Ya untungnya itu sih pendapat Bapak ya. Pendapat tuh bisa salah, bisa benar. Tapi Bapak itu juri gak boleh kayak gitu Pak. Bapak ini selain udah budek, egonya itu besar gak mau disalahkan. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Tuh lihat semua penontonnya juga setuju Pak. Ada banyak orang di situ menyaksikan hal itu. Dan juga acara ini tuh di live stream. Jadi ada buktinya. Kenapa nggak bisa ambil waktu 5 menit aja gitu buat replay dulu bentar, pastiin jawabannya bener atau enggak, baru lanjut gitu. Di sini enggak, langsung aja jurinya. Oh keputusan final ada di tangan saya. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Berkompeten dan teliti katanya, itu standar kompetensinya kayak bagaimana? Kalau kayak beginian aja berkompeten itu standarnya berarti rendah banget itu. Nah tapi lanjut, masih ada nih komentar dari juri yang lainnya. Kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Artikulasi apaan Bu? Itu sudah jelas banget. Masa harus diajak kata per kata kayak anak TK? Lagian meskipun artikulasinya kurang jelas, ini tuh pakai sound system ya, pakai mikrofon, pakai pengeras suara. Jadi udah nggak ada alasan buat tidak mendengar jawaban peserta ini. Bapak Iya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat ya Ibu. Mohon maaf. Baik, kita junjung sportivitas untuk lomba ini. Mohon diterima keputusan Dewan Juri, Bapak Ibu dan juga adik-adik kebanggaan bangsa.
Yang nggak sportif tuh jurinya anjir, ini peserta dizolimi oleh juri. Tapi diminta buat terima aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa ini kasusnya kayak familiar banget gitu, kayak pejabat menzolimi rakyat, abis itu rakyat protes demo nggak didengerin gitu. Nah apalagi ini tuh bukan masalah sepele karena ini mempengaruhi hasil akhir dari perlombaannya. Nih kita dengerin dulu total poinnya ya, kita dengerin total poinnya. Untuk grup B dari SMAN 1 Sambas, total poin 90. Oke, grup B 90 kita catat dulu. Oke, regu B 90 poin. Sekarang grup C berapa nih? Untuk grup C, SMAN 1 Pontianak 70. Oke, grup C 70 berarti. Nah ini poin finalnya tuh segini ya, poin final segini, jadi grup B itu juara 1. Nah tapi ini coba kita lakukan matematik sederhana nih ya. Kalau misalkan kita ikutin aturan yang benernya kayak gimana nih. Tadi itu grup C harusnya jawabannya bener, makanya nggak di minus 5 tuh. Jadi poinnya 75. Dan juga karena jawabannya bener, maka dia dapat 10 poin. Jadi kalau kita tambahin, ini tuh 85 poin totalnya. Nah sementara grup B karena tidak dapat kesempatan menjawab karena grup C udah bener duluan, makanya dia harusnya nggak dapat 10 poin itu. Jadinya 90 minus 10 jadi 80. Harusnya grup C yang juara 1, tapi kenapa malah grup B yang juara 1 di sini? Ini tuh jelas-jelas grup C dicurangi oleh juri, makanya dia nggak dapet 10 juta rupiah. Oh ya, sama grup C jadi nggak bisa mewakili provinsi maju ke babak nasional ya. Nah kasus ini disebarin di sosmed makanya viral tuh. Kalau perlombaan tingkat provinsi aja jalanannya kayak begini, gimana ini MPR? Apalagi jurinya itu pejabat ya. Yang bapak-bapak dia tuh kepala Biro Pengkajian Konstitusi, sampai yang ibu-ibu dia tuh kepala bagian bidang sosialisasi. Kepala bagian semua loh, bukan ecek-ecek ini. Tapi kenapa bisa kayak gini? Dan juga masalahnya mereka itu orang terdidik yang punya gelar mereka. Sampai ada yang gelarnya master tuh. Kenapa masih ada sifat gak mau disalahin kayak gini? Bukankah kalau mau dapat gelar tuh harus kerjain skripsi dulu? Dan saat kerjain skripsi tuh sama dosen pembimbingnya pasti sering disalahin, gue jamin itu. Kalau sifat orang yang gak mau nerima salah, gak akan lulus dia dijamin. Dari MPR sih sekarang udah klarifikasi ya karena viral ya. Katanya mereka juga sempat nyalahin speaker itu, nyalahin sound system, gimana ceritanya itu mah alasan sepele cuy. Jadi ya saat ini jurinya itu udah dinonaktifkan buat dievaluasi. Nah tapi buat hasil akhirnya juara 1 sama juara 2 nya udah final, jadi nggak bisa digubris lagi. Itu kasihan banget sih nggak jadi juara 1 cuma karena dicurangi oleh juri. Nah jadi sekarang tuh kita mempertanyakan apakah pejabat kita tuh kayak gini semua orangnya. Udah budek, gak mau disalahin, terus seenaknya aja gitu keputusan final ada di tangan saya. Tapi ya udah sekian aja, makasih udah nonton.